buat Dan apa aja sekarang sih? kita dan pada waktu itu tugas kita adalah satu mengembalikan bunga bank dan pokoknya itu, pokok pinjamannya itu Betul. plus uang semesterannya Rina. Oke guys, ketemu lagi nih dengan gue Darwin, Indo di Toronto, dan hari ini nih gue bersama dengan, tamu spesial banget ya. Gue beruntung banget, gue bisa mengundang mereka berdua nih ya, Ray dan Rina ya, dengan channel mereka yang namanya Mirzani Channel. Halo Ray, halo Rina, apa kabar? Halo semuanya, halo semua penonton ini di Toronto. Kita Mantap. sama-sama orang Toronto ya ini, jadi vlogger Indonesia yang ada di Toronto. Betul, iya. Cuman sayangnya kita belum ketemu ya. Belum sempat. Gara-gara COVID. Gara-gara COVID Masih jadi COVID. susah ya ketemunya. Iya guys. Jadi ini ada suatu cerita yang menarik nih dari mereka ya. Gue pernah tonton channelnya mereka dan ada suatu cerita yang sangat inspiring buat kita semua nih guys ya. Mereka ini kesini lewat jalur bagaimana, prosesnya bagaimana, kita mau gali lebih dalam. Oke? Nah, saat ini kita pengen mendengar nih. Kita pengen mendengar, kan kalau nggak kenal nggak sayang, bener nggak? Betul. Nah, boleh nggak introduce yourself gitu ya, Ray dan Rina nih ya, secara singkat gitu. Ya, oke. Halo teman-teman semuanya, subscribers, penonton setia channel Indo di Toronto. Namaku Ray, dan di sebelahku ini ada istriku, Rina. Kita berdua orang Surabaya, kita asli Surabaya, dan kita sudah merantau di Toronto, baru merantau di Toronto, baru 5 tahun. Dari Sama video dong. ini diambil. Sama dong dengan kita ya. Sama ya? Sama-sama 5 tahun ya di sini ya. Sama-sama 5 tahun. Oke, iya. Oke, jadi kalian background-nya dari Surabaya ya waktu itu Dari ya? Surabaya. Oh, enggak sih, sebenarnya Rina yang born and raised Surabaya, saya born raised di Malang, tapi melanjutkan SMA kuliah di Surabaya. Oh, tapi Surabaya dan Malang nggak terlalu jauh lah ya? Iya, satu provinsi. Satu provinsi ya. Oke, boleh ceritain sedikit nggak background kalian dulu waktu di Indonesianya? Mahasiswa kah atau sudah bekerja kah? Gimana? Ya, jadi kita berdua itu ketemunya di paduan suara mahasiswa di kampus. Jadi saya kuliah di ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kita berdua sama-sama dari ITS, ketemu di paduan suara. Kita sama-sama ngambil S1, Rina S1-nya matematika, aku S1-nya perencanaan wilayah kota. Oke. Gitu. Tapi sebelum kalian berangkat ke Kanada itu kalian sudah pernah bekerja atau masih kuliah begitu? Begitu lulus terus berangkat ke Kanada? Ya, kalau pada saat itu saya sudah bekerja di Bank Mandiri di Indonesia. Karena kan saya ya jujur aja lebih tua dari Ray. Jadi saya angkatan 2 tahun di atas Ray. Dan jadi saya udah pernah kerja di bank sebagai CS di Bank Mandiri. Aku yang belum pernah kerja, jadi kalau Ray, kalau aku belum pernah kerja. Jadi 2015 Juni aku sidang skripsi akhir. 2015 Desember aku berangkat ke sini. Jadi aku belum, kalau dibilang kerja kantor aku belum pernah. Tapi kalau dibilang kerja kasar aku dulu pernah. Aku dulu pernah kerja di Pizza Hut di Surabaya. Oh, oke. Iya. Ketika kuliah. Kenapa sih pilihnya ke Kanada waktu itu? Ya, kalau seperti yang sudah sering aku sampaikan, bahwa kami berdua atau aku pribadi bukan seperti orang-orang lain yang ke Kanada itu, oh negaranya bagus, oh healthcare-nya bagus, oh negaranya enak, negaranya ini itu, enggak. Pertama kali alasanku pribadi kenapa milih Kanada adalah pada waktu itu aku tanya negara yang memperbolehkan nikah beda agama yang mana. Itu aja. Yeah. Ada yang terus ada yang menjawab di Singapura bisa, di Belanda bisa, di Kanada bisa, di sini bisa, di sana bisa. Oh gitu ya. Dan terus yang kedua, alasan kenapa memilih Kanada adalah dari list negara yang memperbolehkan nikah beda agama itu, Kanada adalah negara yang paling jauh. Jadi aku mencari negara yang paling jauh, yang paling susah dijangkau oleh orang Indonesia, yaitu Kanada. Tapi maksudnya kalian waktu itu udah research belum? Ya, jadi kan tadi dari teman-teman ada yang ngasih tahu ada yang Singapura, Belanda dan lain-lain.
Ya. Nah, kalian melakukan research juga bahwa Belanda itu potensial apa enggak, Singapura potensial atau kalau boleh jujur, risetku dan Rina pribadi tidak sebegitu jauh orang-orang yang nonton kami. Jadi subscribers kami itu banyak, atau penonton-penonton kita berdua itu banyak yang sudah lebih tahu Kanada di awal. Kalau aku pribadi aku nggak tahu sama sekali. Yang jelas pada waktu itu Kanada memudahkan pendatangnya untuk mendapatkan permanent residence dan memperbolehkan nikah beda agama, ya sudah langsung, ya udah Kanada aja gitu. Jadi gelap nih waktu itu Kanada ya. Pada waktu itu sih sebenarnya mengerucut jadi 2 negara, satu New Zealand sama 2 Kanada. Karena apa? Karena dua-duanya yaitu tadi kita boleh nikah beda agama, dan yang kedua sama-sama mendapatkan sama-sama bisa mendapatkan permanent residence. I see. Akhirnya kita pilih yang terjauh yang mana? Yang terjauh ternyata Kanada, ya udah Kanada. Jadi istilahnya itu apa? Kita benar-benar kayak di channelnya Ray, kita benar-benar nekat ke sini kan. Jadi bondo nekat. Karena dulu itu di awal kita research-nya sangat amat terbatas dan sangat amat cepat, dan kayak pada saat itu juga kita memutuskan pindah, cari duit. Iya. Bla bla bla, jadi cepet banget gitu loh. Prosesnya itu tergantung ya. Apa yang dikatakan Rina itu benar. Prosesnya itu sangat cepat sekali. Kita hadir di seminar, di salah satu seminar agent pendidikan gitu, yang tidak perlu saya sebutkan namanya, itu bulan Februari 2015. Pada saat itu aku harus menyelesaikan sidang skripsi, itu semesterku udah molor, itu semester 10 aku pada waktu itu. Udah 10 ya benar. Itu Februari datang seminar, Maret kita meeting kedua dengan education consultant itu. Mei kita memutuskan iya kita berangkat. Juni aku sidang akhir skripsi. Agustus, September aku wisuda. Dari September sampai November aku persiapan berangkat, Desember langsung sampai sini. Jadi kalau dibilang riset ini sekolah di sini, tinggal di sini, nggak ada. Nggak ada ya. Wow, itu mepet banget ya berarti waktunya ya kalian ya. Ya, aku sih lebih percaya ke semesta mendukung sih. Alam kami mendukung dengan proses yang begitu cepat, dan kita langsung datang ke sini. Aku pribadi dari sidang skripsi, lulus, wisuda langsung berangkat ke sini itu sudah merupakan anugerah, dan menurut aku itu alam yang mendukung, semesta mendukung kalau orang bilang. Apakah kalian waktu itu melakukan juga research dalam arti alternatifnya kan bisa kalau kita mau keluar ke Kanada tuh nggak harus lewat jalur studi kan sebenarnya kan, bisa apply express entry atau bisa cari pekerjaan gitu yang ada LMIA-nya atau juga lewat sekolah. Nah, kenapa di antara beberapa jalur itu kalian pilih lewat studi jadi? Gimana? Kamu mau jawab? Ya, karena itu tadi pada saat semua serba kebetulan lah. Kita sudah pernah cerita sih yang dulu pernah ngelihat kayak banner permanent residence di Kanada, bla 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 gitu. Akhirnya kita masuk ke pameran. Kita datang ke pameran tersebut. Ternyata pameran tersebut itu pameran pendidikan, dan kita bertemu dengan agent pendidikan itu. Terus kita tahu lah di situ kalau misalnya setelah studi 2 tahun bisa kerja 3 tahun kan, jadi minimal ada 5 tahun kan spare waktu di sini. Jadi itu kita sangat tertarik dengan itu. Jadi ya udahlah, daripada misalnya yang lain-lain kan, kayak kalau misalnya visa turis kita juga kayak susah gitu loh. Pokoknya kita tertarik dengan yang 5 tahun ini. Ya udah, paling worst case scenario kita di sini 5 tahun gitu loh. Jadi tapi selang berjalannya waktu kita di sini, kita cari-cari info gitu. Jadi kita sama sekali nggak ngerti apa-apa di awal masalah express entry lah kan. Apalagi express entry kan baru kan 2015 itu. Ya dulunya kan nggak pakai express entry-an gitu. Jadi pada saat itu ya udah kita go with the flow aja. Jadi tapi akhirnya kita sangat amat bersyukur kita bisa memilih Kanada karena Kanada sangat open sama imigran gitu. Ya, menambahkan juga. Jadi kalau aku pribadi dulu sebenarnya kita ngerti kalau bisa datang ke Kanada sebagai pekerja. Cuman syaratnya waktu itu ketika diberitahu syaratnya kalau mau kerja itu harus gini.
menurut aku ternyata cara itu tidak memungkinkan sesuai case kami, gitu loh. Kurang memungkinkan kalau kami lewat jalur pekerja. Yang paling make sense pada waktu itu dan mungkin paling sampai sekarang untuk masuk ke Kanada ya lewat jalur studi. Jadinya ya udahlah kita lewat jalur studi aja. Gitu. Walaupun di awal memang biayanya nggak kecil ya, harus mengeluarkan biaya yang gede. Cuman yang sampai sekarang pun cara yang paling make sense ya jalur studi. Jalur studi ya. Nah, jadi di antara kalian berdua yang akhirnya decide untuk studi itu siapa? Ray atau Rina? Rina. Karena pada waktu itu kan kalau kita berdua kan bisa milih ya si suaminya atau istri atau pasangannya, siapa pasangan yang sekolah, siapa pasangan yang kerja, kita bisa milih. Nah, pertimbanganku pada waktu itu karena Rina otaknya lebih encer, jadi ya aku meminta Rina untuk sekolah gitu loh. Dan terbukti Rina mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik di financial planning di College Toronto-nya. Wow. Baik GPA keren banget itu tertinggi. College yang kecil. Summa cum laude dong. Cum laude dong ya istilahnya. Ya, summa cum laude GPA tertinggi di satu kampus atau satu jurusan? Enggak, jurusan. Di satu jurusannya. Wow. Kalau boleh tahu kampusnya apa dan jurusannya apa? Lambton College di Toronto. Iya. Jurusannya Financial Planning and Wealth Management. Financial Planning and Wealth Management. Ya, makanya aku sekarang kan kerja di bawahnya financial advisor. Tentang mutual fund dan lain sebagainya gitu. Ya, jadi saat ini kalian Rina udah lulus dan udah bekerja ya saat ini ya? Udah. Oke. Oh, jadi Rina yang decide untuk sekolah dan ambilnya di Lambton College, jurusannya yang financial planning tadi itu ya? Yes. Karena background kerjaan saya juga kan di bank. Jadi sama agensinya disaranin, kamu financial planning and wealth management aja. Karena kan harus sesuai dengan kerjaan atau lebih baik sesuai pada waktu. Lebih baik sesuai. Betul. Nah, ini tadi Ray ada singgung sedikit nih mengenai apa biaya ya. Jadi saya tuh ini menarik guys ya buat kalian tahu nih ya. Waktu saya nonton channelnya Mirzani itu diceritain dalam salah satu videonya itu mereka itu berangkat dengan modal minus ya kalau saya. Kita berangkat dengan modal minus kamu bilang begitu ya. Nah, itu menarik tuh ya. Gimana tuh ceritanya Ray? Ya, jadi aku juga bingung ya. Aku juga bingung. Ini cerita menginspirasi dari mana orang utang kok jadi inspirasi gitu. Jadi awalnya adalah ketika pada waktu itu kita jujur-jujuran aja. Aku dikasih modal sama orang tua itu total 60 juta. Modal awal. Itu pun 60 juta itu adalah kalau orang Jawa bilang koret-koret. Uang yang penghabisan lah. 60 juta itu uang penghabisan, 50 jutanya untuk kuliah bahasa Inggris, 10 jutanya untuk pegangan sangu, uang saku. Enggak, untuk tiket. Enggak, itu lain lagi nanti. Nah, akhirnya udah nggak ada lagi nih, ini mau berangkat gimana, akhirnya kita berencana untuk pinjam bank. Berapa pada waktu itu pinjamnya? 100 juta. Ya gitu, akhirnya pinjaman alhamdulillah goal, uangnya cair, dengan menjaminkan apa waktu itu BPKB-nya orang tua. Menjaminkan BPKB orang tua. Ya udah akhirnya uang 100 juta itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk beli tiket, bayar kos-kosan, bayar kampus apa dan lain sebagainya. Jadi ini ya mungkin banyak teman-teman yang bingung. Ini pinjaman apa sih? Pinjaman study loan atau apa gitu. Ini cuman pinjaman biasa, terus atas nama orang tua saya, atas nama mama saya, dan ada agunannya. Jadi makanya kita bisa dapat 100 juta. Kalau kalian nggak ada agunan, nggak ada apa ya nggak bisa dapat pinjaman. Kita disclaimer dulu ya, cara ini tidak untuk ditiru ya. Untuk penontonnya dari Toronto, ini bukan salah satu shortcut buat kalian semua untuk datang ke Kanada. Jangan ditiru udah pokoknya. Karena hal-hal seperti ini tuh tidak untuk semua orang. Gitu. Tapi maksudnya ini sorry Rin, yang tadi kamu sampai akhirnya harus meminjam dana dari bank ya. Tadi kan Ray dapat modal tuh ya dari orang tuanya ya 60 juta, which is untuk sekolah bahasa dan untuk apa? Yang 10 juta itu untuk apa ya tadi? Uang saku. Uang saku ya. Itu berarti untuk kuliahnya Ray. Ray pun kuliah juga.
Atau yang 50 juta itu untuk Rina kuliah? Enggak, jadi kita berangkatnya itu kita berdua dengan visa studi. Oh, dua-duanya studi. Karena pada waktu itu kami belum menikah. Betul. Jadi aku studi, dia juga studi. Karena apa? Karena pada waktu itu chance untuk masuk ke Kanada dengan masing-masing studi, dengan masing-masing lewat visa studi itu lebih chance-nya lebih besar. Lebih besar. Oke. Single applicant ngomongnya. Single applicant itu chance-nya lebih besar daripada untuk yang kayak couple gitu. Itu makanya saya dulu berangkat ke sini visa studi, dia bisa studi di sini, kita menikah, terus salah satu ganti visanya ke work permit. Nah, yang tadi Ray bilang 50 juta buat studi itu buat kursus bahasa Inggris. Karena di Indonesia kita tidak melampirkan IELTS. Kita nggak ambil IELTS. Karena kalau langsung ke college, itu kan ada minimum requirement IELTS-nya 6, academic 6 atau ada Canadian language benchmark-nya itu kan ada satu level tertentu gitu. Minimum requirement-nya, dan di Indonesia kita nggak ambil IELTS, makanya ke sini kita ambil kursus bahasa Inggris, dan kursus bahasa Inggris itu harganya 1.500-an per bulan. Jadi 15 juta per bulan. Jadi 15 juta per bulan, dan Ray kayak udah bayar 3 bulan dulu gitu kan. Ya, jadi ya itu alasannya Ray harus bayar 4.500-an plus tax. Ya 5.000 lah, 4.500 lah pada saat itu. Aku juga bayar 4.500 buat kursus bahasa Inggris doang, itu belum buat tuition fee gitu. Jadi di awal kita tuh sudah habis 90 juta sendiri hanya untuk kelas bahasa Inggris. Nah, ini juga bukan buat semua orang ya. Kalau misalnya kalian bahasa Inggrisnya udah bagus, udah ambil aja IELTS Indo kan cuma 3 juta. Ya lebih baik keluar 3 juta kan daripada keluar 45 juta gitu. Iya. Oke. Nangkep. Jadi yang dari pihak Ray-nya tadi dapat dana 60 juta itu buat daftar ISL ya kan ya. Plus uang saku gitu ya. Nah, dari yang Rina itu 100 juta pun itu sebenarnya juga buat ISL juga ya. Buat ISL 100 tapi buat plus tiket dan lain-lain gitu ya tadi. Ya, alokasi semua, udah 100 juta itu udah buat alokasi semuanya. Kalau dari aku sendiri, dari orang tua sekitar kayak tambahan dari 100 juta itu, plus aku kan ada tabungan kerja, terus ada bonus dari Bank Mandiri, terus aku juga punya kayak sepeda motor, Mio, gitu. Nah itu juga lumayan ketambah-tambah, plus sangu dari orang tua 30 juta, mungkin berapa ya? Nggak ngerti, 50 jutaan, 60 juta ya sama lah. Kalau modal dari aku sendiri, sama 50-60 juta, Ray segitu juga, plus utang 100 juta. Karena 50 juta di awal itu cuma buat bahasa Inggris. Kalau saya kan 45 juta sih, itu sudah terbayarkan kan di awal. Dan sisa 10 juta ini tadi buat uang saku, dan itu pun habis dalam bulan pertama. Nah itu berarti kan setelah Rina 3 bulan di sini ISL, baru daftar untuk Lambton College-nya gitu kan ya? Yes, benar. Dan baru mulai bayar tuition. Baru mulai bayar. Kalau dulu pada waktu itu 2016. Itu pada waktu itu. Kalau sekarang sepertinya sudah update terbarunya sudah nggak boleh. Jadi kalau mau studi di sini harus bayar paling nggak semester 1 kampusnya baru bisa ambil kuliah bahasa Inggris. Bukan gini loh. Sorry, aku perjelas lagi. Ada temenku yang sama kayak aku. Jadi kuliah bahasa Inggris plus Lambton College, tapi angkatannya kayak setahun setelah aku atau gimana, dan dia case-nya sama, jadi cuman bayar bahasa Inggris doang gitu. Nah, pas di border di Pearson, itu study permit-nya dia cuman dikasih sampai bahasa Inggris aja, karena kan dia cuman bayar sampai segitu, padahal aku dulu langsung 2 tahun sampai Lambtonku selesai gitu loh. Jadi study permit-nya dikasih sampai bahasa Inggris doang, karena si officernya minta mana receipt tuitionmu. Oh belum bayar bla 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 gitu, terus akhirnya study permitnya dikasih cuman sampai jadi dia harus apply study permit lagi, keluar duit lagi dan lain sebagainya. Jadi repot ya udah nih. Sementara waktu kamu enggak tuh. Iya, karena kamu langsung udah dikasih untuk buat sampai
sampai 2 tahun gitu ya? 2 tahun ya. Meskipun Ray juga study permit-nya sudah sampai 2 tahun gitu. Dulu pas awal-awal 2015 itu masih agak lumayan gampang lah ya. Mungkin karena banyak yang memanfaatkan, jadi ya dari Kanadanya sendiri kayak dibatasin gitu kali ya. Nah terus pas kamu buat yang daftar di Lambton pertama tuh ya, itu kan kamu bayar buat 1 semester pertama kan ya? Yes. Nah itu masih menggunakan uang modal dari awal kan ya? Udah habis. Oh, udah habis ya? Udah habis. Kan udah habis, tinggal berapa ya? tinggal sisanya kita bayar, ngebalikin uang itu aja. Jadi tugas kita untuk mengembalikan uang, jadi gini, uang dari hutang bank itu sudah habis di bulan 1, 2, 3, 4, 5, bulan ke-5 atau bulan ke-6 kita di sini dari 100 juta itu. Dan sekarang dan pada waktu itu tugas kita adalah satu mengembalikan bunga bank dan pokoknya itu, pokok pinjamannya itu, plus uang semesterannya Rina. Which means 7.000 per semester. 1 semester bukan 6 bulan tapi 4 bulan. Jadi setiap 4 bulan kami dituntut mau nggak mau harus dapat $7.000. Jadi kalian udah harus bayar 7.000 buat tuition, juga harus bayar untuk hutang. Bener nggak? Hutang bank. Buat nutupin hutang. Nah, ini nih yang menarik nih, yang saya sih salut loh sama kalian, bener loh. Dalam arti begini, ini saya ngomong jujur apa adanya ya, bahwa banyak yang menanya ke saya tentang mau kuliah ke Kanada, tapi toh mereka juga punya modal, yang modal cukup lebih, dan juga ada support dari orang tua, ada beberapa ya. Nah, tapi kalau kalian kan sebenarnya support dari orang tua ada, tapi juga minimum, dan kalian akhirnya berusaha untuk independen, untuk mengejar semuanya gitu ya, memenuhi semuanya itu. Nah, kita supportnya 2, support orang tua sama support bank. Nah, ini yang menarik nih, gimana tuh waktu itu jadinya untuk memenuhi target bahwa kalian harus bayar tuition fee, harus bayar prinsipal hutang, dan juga harus memenuhi biaya hidup, toh? Itu gimana tuh strateginya? Pada waktu itu ya, jadi aku mau menjelaskan dulu, ini disclaimer lagi, bahwa yang aku jelaskan ini terjadi pada tahun 2016. Which means peraturan sudah banyak berubah, apapun juga pemerintah juga sudah banyak silih berganti memperbarui kebijakan. Jadi jangan dipakai untuk apa yang saya omongkan ini jangan dipakai untuk case tahun 2021 atau ke depan. Oke. So pada tahun 2016 kita menikah, jadi aku mengganti visa dengan working visa, open work permit. Rina tetap dengan visa studinya. Yang kami lakukan untuk mengumpulkan uang tersebut adalah saya kerja 1 minggu itu bisa sampai waktu itu 70 jam. Wow. 1 minggu. Jadi 2 full time job. Lebih nggak ya? Lebih. Jadi saya pernah kerja 7 hari seminggu, itu 1 hari 10 jam pernah. Wow. Jadi pada waktu itu kerjaanku ya macam-macam. Pernah jadi tukang cuci piring sering, tukang jadi kerja di paket, bagian paket kayak ngurusin paket di hanggar gitu, gede. Ngurusin paket, ngelempar paket dari pabrik, dari hanggar ke truk kontainer itu sering. Terus jadi yang paling parah juga pernah jadi tukang sampah di TPS Toronto sini pernah. Udah apa aja diambil. Itu sorry. Jadi ketika kamu convert dari studi permit menjadi open work permit, setelah itu langsung jam kerja udah nggak dibatasin lagi ya? Unlimited. Udah sama kayak orang PR gitu ya jadinya. Iya. Karena terhitung saya mensupport dia kan. Makanya tadi kamu sampai bisa 70 jam dalam seminggu gitu ya. Iya, jadi pada waktu itu ya kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 9 sampai jam 5, terus ditanyain temennya, ayo nongkrong ke sini, kamu habis ini kemana? Aku nggak bisa, aku kerja lagi. Hah? Sampai jam berapa? Ya paling jam 11 selesai. Iya. Nah sementara Rinanya sendiri sekolah sambil kerja atau purely sekolah? Ya, sekolah sambil kerja. Karena dia ada hak 20 jam maksimum kerja part time. Jadi ya dimanfaatkan juga. Kamu kerja di mana tuh Rin waktu itu Rin? Di burger. Di restoran burger. Rina kebetulan kerja di restoran burger.
Mungkin di channelnya Re aku udah pernah itu sih ngeliatin resto burgerku. Jadi pada saat itu kalau nggak rame, aku ngeluarin laptop ngebuka buat misalnya ada tugas, ada kayak exam atau apa, itu aku belajarnya pada saat itu. Udahlah sampai stres lah pas itu tahun pertama, tahun kedua, karena kan kita nggak ada setelah awal itu sudah nggak ada support apa-apa dari Indo gitu. Jadi kita harus berusaha cari semuanya sendiri. Jadi cara ini itu bisa kalau misalnya buat kalian yang ngepres ya, itu mungkin bisa kalau kayak kita. Jadi satu sekolah, satu kerja full time. Aku nggak nyamin sih kalau misalnya cuma satu orang tok yang kesini, terus kerja part time bisa mencukupi untuk tuition dan lain sebagainya, karena living cost di sini juga mahal gitu loh, kayaknya nggak bisa. Kita ngomongin provinsi Ontario ya, spesifik provinsi Ontario, nggak bisa. Iya, jadi gini Ray sama Rina ya, jadi kan banyak teman-teman yang nanya tuh dari Indonesia ya, dan sebagian dari mereka kan ya ada yang sudah ada dana dari orang tua seperti yang tadi sudah jelaskan, tapi ada juga beberapa yang dengan dana limited gitu. Jadi mereka juga banyak yang suka menanya kan ya. Mungkin ke channel kamu juga pasti ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya tuh apa ya? Probabilitas tuh ada nggak sih gitu untuk bisa berangkat ke Kanada kalau modalnya lagi minim gitu? Minimnya berapa dulu? Ya gini, jadi kalau kita ngomongin berangkat ke Kanada dengan modal minim, kita harus lihatnya case by case. Kita nggak bisa pukul rata. Ya, kalian semua 100 orang bisa berangkat ke Kanada dengan cara ini, nggak bisa. Jadi harus dilihat per case by case. Satu orang kasusnya bagaimana, karena background orang masing-masing beda. Misalnya, ada satu orang, si A dan si B. Si A punya duit banyak, tapi di Indonesia belum pernah kerja. Si B, duitnya pas-pasan, tapi sudah pernah bekerja bertahun-tahun di salah satu perusahaan. Nah, itu akan solusi untuk si A dan si B akan berbeda. Betul. Dan satu lagi travel history. Kalau satu orang nggak pernah kemana-mana, terus misalnya tiba-tiba mau ke Kanada gitu, dibandingkan dengan satu orang yang udah pernah jalan-jalan ke Jepang, jalan-jalan ke Eropa, taruhlah ASEAN aja. Itu akan berbeda chance-nya. Itu akan kansnya juga akan berbeda. Tapi minimal di paspor ada capnya itu ya. Ya. Tapi kalau untuk kita ngomongin 2021, karena pandemi, bisa, cuman prosesnya sekarang sudah molor semua. Dan akan ada cost tambahan karena kalian pada saat landing harus quarantine itu. Harus quarantine, harus bayar 2.400 atau $2.000 ya? 2.000. Ya sekitaran 2.000-an lah. Sekitar segituan dolar. Hanya untuk quarantine diri sendiri di hotel. Betul. Iya. Misalkan nih ya, kita ada dua atau 3 skenario deh ya. Misalkan kalau skenarionya zero balance. Jadi kalau pengen ke Kanada itu kira-kira melalui jalur apa menurut kamu? Zero balance. Ya itu tadi, apakah dia punya travel history-nya bagaimana? Apakah dia punya pengalaman pekerjaan? Apakah dia pernah ditolak visanya? Itu aja. Kalau dia misalnya zero balance, punya pengalaman kerja segudang, bisa ke Kanada kalau employer-nya mau sponsorin. Lewat jalur job offer ya. Nah, kalau employer-nya mau sponsorin keluarin LMIA, di Instagramku sudah pernah, aku sudah pernah menjelaskan dengan salah satu nanny dari Hong Kong yang sekarang kerjanya di Toronto, tiket dibayarin sama majikannya, gitu. Pokoknya ada pengalaman kerja dan ada employer yang support, baru bisa. Kalau kamu nggak ada duit sama sekali mau kesini gimana? Tapi kalau menurut aku kalau literally zero ya, literally zero, 0 rupiah di rekening, aku kira nggak bisa sih. Kalau literally loh ya, kalau di print di buku rekening 0 rupiah nggak akan bisa. Karena apa? Medical check up pun butuh biaya. Ngurus visa pun butuh biaya. Mau ke mana? Ngurus berangkat, ngurus visa harus bensin. Ya, at least adalah. Betul. Oke. Nah, sekarang skenario kedua. Misalkan punya dananya mirip kayak kalian.
dan akan planningnya dengan hutang ke bank. Kira-kira probabilitasnya gimana? Ya itu tadi ditanya. Walaupun ini disclaimer ya, bukan sesuatu ya. Ya, ini hanya buat kita brainstorm aja, bener nggak? Disclaimer, ya, aduh, aku lupa disclaimer lagi. Disclaimer, apa yang kita berikan di sini, apa yang kita omongkan di sini, ini adalah bukan legal advice ya. Untuk penonton di Toronto, jangan jadikan apa yang kami omongkan sebagai legal advice yang harus diikuti. Betul. Do your own due diligence. Betul. Kalian harus teliti lagi, kalian harus riset lagi. Jadi jangan ditelan mentah-mentah. Oke, untuk kasus yang kedua, modelnya mepet kayak kita. Tergantung pertanyaan yang akan kami lontarkan akan sama. 1, apakah sudah punya pengalaman kerja? 2, travel historinya sudah pernah kemana aja? Apakah pernah visanya ditolak ke satu negara? Apakah pernah menjadi imigran gelap? Itu sangat X buat kami. Betul. Buat kedepannya. Dan yang ketiga, pengalaman kerja sudah disebut ya? Ya udah, ya itu. Tambahan, apakah ada keluarga yang bisa support, misalnya loan-nya, kalau loan-nya udah bisa loan ya, yang nggak masalah. Dan karena di awal study permit kita itu kita harus nunjukin proof of funds. Itu juga salah satu yang harus kalian pikirkan. Kalau misalnya mau ke sini pakai jalur studi loh ya. Kalau jalur studi kan harus nunjukin di rekening kalian minimal lah 300 juta, 250-300 juta di rekening kalian buat membuktikan ke pemerintah Kanada kalau kamu bisa ke sini dan membiayai kamu sendiri. Jadi nggak luntang-luntung gitu loh. Ke sini udah nggak ada doang gitu. Betul. Jadi apakah kamu bisa menunjukkan minimal 250-300 juta rupiah di rekening untuk proof of funds kalian. Tapi sekarang nggak tahu ya berapa proof of funds-nya. Rata-rata segitulah. Tapi proof of fund itu kan bukan berarti harus milik kita kan. Ya, mungkin bisa orang tua gitu kan, depositonya orang tua. Waktu dulu saya proof of fund punyanya Pak D, paman, kakaknya ibu. Saya pinjam beliau. Sudah saya ceritakan juga di YouTube bahwa beliau bersedia meminjamkan kami 200 juta sebagai proof of fund. Nah, itu juga salah satu aspek kan. Kalian ada keluarga yang bisa bantu kayak gitu, yang percaya kalian apa enggak gitu loh. Kan duit 200 juta dikirim ke kalian kan juga nggak semuanya mau kayak gitu kan. Jadi itu kalau misalnya studi itu sih. Kalau studi di awal udah beres bisa. Nah, itu tadi kesininya sendiri apa berdua, kayak kita case-nya. Kalau misalnya duitnya mepet kayak kita, tapi kesininya cuma sendiri, ya nggak bakal cukup. Gitu. Karena kan orang ini kalau single harus dituntut untuk mengembalikan duit. Betul. Sedangkan di visa sekolah study permit, itu hanya diperbolehkan untuk bekerja 20 jam per minggu. Nah, udah jujuran aja 20 jam per minggu itu berapa sih dalam sebulan? 20 jam per minggu itu $1.000 kan? 1.500 mentok. Enggak, 1.500 itu. 1.400, 1.500, 1.400. Kalau 20 kali $15 lah asumsi gitu ya. $15 kali 20 jam berarti cuma $300 kali 4 minggu kan sebulan. Oh iya, 1.200 ya itu. 1.200 potong tax, CPP dan EI. Ya, 1.000 kan? lah jadinya. Nah, living cost aja udah berapa gitu loh. Udah masuk ya. Hitung-hitungan aja lah dulu. Jadi kalau sendirian nggak bakal mungkin, tapi kalau berdua masih ada kemungkinan. Iya. Gitu. Karena dari pihak sang spouse yang kerja full time-nya itu ya bisa cukup ya di situ ya. Kuncinya. Nah, itu kalau studi. Kalau kerja ya itu tadi balik lagi harus ada perusahaan yang mau sponsor dan lain sebagainya, harus kayak interview, harus cari perusahaan dulu gitu-gitu. Oke. Jadi kurang lebih gitu ya. Kalau dengan skenario yang kalian nih saat ini, ya otomatis banyak hal ternyata di luar itu ya, bukan sekedar. Jadi kalau teman-teman memang mau, oh ya nekat kayak kita nekat boleh, tapi dihitung dulu. Nekatnya jangan nekat sembrono. Betul. Iya, karena ternyata ada faktor lain ya tadi ya, selain kamu udah hutang ke bank 100 itu untuk biaya operasional sekolah dan lain,
ternyata harus ada proof of fund lagi gitu, bener nggak? Iya. Proof of fund itu ternyata juga lumayan loh, nggak sedikit dong. Iya. Ya sama kayak orang nekat terjun payung, ya terjun payungnya parasutnya siapin dulu, betul. pengamannya siapin dulu, gitu. Baru berani gitu loh. Terus yang ketiga juga ada faktor tadi ya, untuk ketika mau di-approve visa studentnya dilihat ternyata ya, gimana travel historinya gitu. Ya, kebetulan pada waktu itu kita sudah punya visa Schengen, jadi itu sudah sangat nilai plus sekali. Oh, waktu di Indonesia udah punya visa Schengen itu? Sudah. Karena ketika tahun 2013 kami berdua ikut kompetisi paduan suara di Spanyol, jadi ada. Iya, benar-benar itu ngebantu banget tuh ya berarti ya. Itu sudah sangat nilai plus sekali. Oh, oke. Menarik. Iya. Nah, jadi itu guys buat kalian yang ingin ke sini ya, mungkin ada beberapa di antara kalian kan yang secara dana juga terbatas gitu ya. Mungkin kalau kita harus ngomong ya, Ryan, Rina ya, harus reasonable juga, bener nggak bisa sekadar asal langsung hutang aja gitu ya. Iya, harus hitung lah, harus hitung. That's why you do your own due diligence, riset, jangan asal. Riset itu pun jangan kayak kami juga sekedar oh ini itu gini gitu, enggak. Kalau apalagi zaman sekarang corona, cari kota yang tepat, cari provinsi yang tepat yang bisa menampung kondisi kalian itu penting. Aku ceritain satu case ya. Ada temanku single orang Indonesia juga datang ngepres kan, duitnya ngepres. Nah dia itu kayak nggak kebayang gitu loh. Bulan ini harus misalnya udah bisa bayar bulan buat semester pertama $7.000. Nah setelah semester pertama kan dia harus bayar $7.000 lagi buat setelah 4 bulan kan. Nah duit dari mana itu? Nah dia nggak bisa memenuhi itu. Akhirnya dia langsung udah nggak jadi di sekolah di yang public college. Akhirnya dia kayak refund duitnya atau gimana gitu loh, tapi cuman kan kepotong duitnya. Akhirnya dia masuk ke private college. Private college itu meskipun lebih murah, misalnya cuman 3.500 setengahnya ya. Udah private college setahun atau 2 tahun ya dia ambilnya. Pokoknya setelah lulus itu dia apply cari kerja nggak bisa karena dia nggak punya work permit. Nah akhirnya ujung-ujungnya dia setelah lulus private college dia apply lagi ke public college gitu loh. Intinya jadi biaya juga jadi lebih banyak kan udah nih. Biayanya lebih banyak dan lebih lama dan tambah pusing juga kan. Tapi kalau kalian udah tahu itu ya udah ya gimana. Iya. Benar-benar. Kalau tahu konsekuensinya, kalau misalnya ujung-ujungnya mau ke private college yang murah ya. Iya. Tapi kalau misalnya di ujung study permitmu habis, kamu nggak dapet employer yang mau support buat ganti ke work permit atau ya itu nggak dapet employer yang mau support, kalian harus mau nggak mau satu pindah ke public college atau dua ya udah pulang ke Indonesia. Karena apa perpanjang status apa lagi kalau private kan nggak bisa perpanjang work permit gitu. Betul. Karena kan pasti banyak dari kalian yang mikir aku nggak punya duit, aku ke private college aja gitu, yang setengahnya gitu. Jadi jangan tergiur di awal dengan harga yang murah dulu. Iya, karena betul. Wajib public college itu wajib. Kalau mau studi di sini harus public college. Untuk postgraduate working permit-nya itu kan ya? Ya, karena sudah banyak orang-orang subscribers yang tanya ke kita juga. Oh ini kata si ini bisa, kata si itu bisa, kata si ini bisa. No. Oh private college lebih murah, private college lebih ini. No. Kita selalu semua. Walaupun ada si A, si B, si C yang bilang private college itu murah, gini, kita tetap no, harus public college. Ya itu sih. Kalau misalnya ujung-ujungnya menentukan private college, harus tahu konsekuensinya di akhir kayak apa. Oke. Nah ini menarik nih ya. Tadi pembicaraan mengenai dana nih. Dana nih masalah yang sensitif dan kalau dibahas tuh bisa berjam-jam sih, ini nggak selesai nih. Ya, bisa berjam-jam. Iya. Oke, kita move on ya. Nah, jadi setelah Rina 2 tahun selesai kuliah gitu ya. Nah, itu akhirnya kan kamu dapat
postgraduate working permit ya, Rin ya? Ya, betul. Nah, itu ketika kamu mau mencari pekerjaannya di bidang kamu, itu sulit nggak sih waktu itu dalam proses pencarian kerjanya? Sulit. Jujur itu sulit. Karena kan aku ada co-op ya. Misalnya co-op itu cooperative education itu misalnya 3 semester kuliah di in-class di London, semester 4-nya kayak kerja praktek gitulah istilahnya, magang. Nah, di semester 4 ini, co-op itu kamu nggak, ini, perusahaan ini enggak. Kalian kayak apply sendiri gitu loh ke perusahaannya, kalian kayak interview, kayak ini. Jadi aku pernah interview di CIBC. Di CIBC pernah interview di situ, terus pernah interview beberapa lah aku masukin. Terus ada yang satu unpaid nggak dibayar. Terus disuruh kerja marketing. Terus habis itu di CIBC kayak nggak dipanggil lagi. Terus habis gitu akhirnya aku nemu di bosku yang sekarang ini. Itu kayak job desk-nya aku suka karena aku kan lebih suka yang ke admin bukan yang ke marketing gitu loh. Karena kan kurang ini kalau ke marketing. Nah, jadi aku akhirnya meskipun bosku ini nggak ngasih hourly wage, jadi kayak cuman ngasih $1.000 dalam 4 bulan, itu aku ambil gitu loh. Jadi kayak uang transport lah istilahnya. Jadi aku ambil ini, dan untungnya pada saat itu bosku admin asistennya yang dulu itu mau resign gitu loh. Akhirnya aku dapat kerjaan full time dari co-opku. Nah itu banyak sih cerita-cerita yang dapat kerjaan full time dari co-op banyak, tapi itu tergantung luck masing-masing ya. Jadi jadi aku beruntung banget pada saat itu dapat kerjaan dari co-op gitu. Jadi ya itu sih. Jadi jangan dipikir kalian co-op itu enak ya ini, tapi kalian harus dari diri kalian sendiri apply sendiri gitu loh. Jadi Rina itu akhirnya bisa mendapat pekerjaan full time melalui connection dari co-op-nya itu ya. Nah, jadi kalau menurut suggest kalian, misalkan kalau ada teman-teman yang lagi mau berangkat kuliah ke sini, kalau dalam program kuliahnya itu consider untuk ada co-op-nya apa enggak menurut kalian? Iyalah, consider ya. Selain lebih murah, kalian punya Canadian work experience, itu penting banget Canadian work experience itu. Oke, itu menarik tuh. Jadi Rina akhirnya bisa mendapat kerja full time. Begitu dari lulus ya? Begitu lulus langsung kerja full time ya? Iya. Oke, menarik. Nah, ini saat ini nih kalau boleh tahu kan kalian Rina udah lulus kuliah, udah kerja full time. Ray juga sekarang udah kerja full time ya, Ray ya. Sudah. Nah, ini kalian berdua kalau dalam status PR kalian udah dalam progres di mana saat ini kalau boleh tahu? Kita sudah submit dokumen sebenarnya dari Mei 2020. Terus habis itu kurang satu dokumen yaitu biometrik sidik jari. Di mana pada bulan Mei semuanya udah tutup. Kantor pemerintah juga udah tutup, nggak ada yang buka. Kita hanya berdoa pasrah nunggu panggilan. Ternyata bulan Desember kita alhamdulillah dipanggil untuk biometrik dan submit all dokumen ke pemerintah. Jadi sekarang tinggal yaitu tadi nunggu lagi. Maksudnya tadi di bulan Maret itu kalian udah mendapat invitations to apply ya? Begitu? Sudah. Udah. Invitationnya April, terus kita submit semua dokumen Mei. Terus dapat biometric instruction letternya itu Junian. Dan kita mau appointment kan nggak bisa, service Kanadanya tutup. Nah, service Kanadanya baru buka Desember itu, baru kita bisa biometrik. Padahal semua udah medical, udah lulus. Medical udah semuanya. Dan udah semuanya. Setelah biometrik ini kemungkinan data-data kita yang lain mungkin dicek ya, yang pengalaman kerja di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, ini kalian ketika mendapatkan invitations to apply-nya, jadi dalam jalur apa? Federal Skill Worker, Canadian Experience Class, atau apa? Canadian Experience Class ya. Karena dari Express Entry ya. Betul, iya. Karena udah setahun kerja di sini sih ya. Jadi udah Canadian Experience dianggapnya ya. Betul. Bukan setahun lagi, 2 tahun. 2 tahun. Iya. Karena pada saat setahun itu poin kita belum cukup. Jadi aku harus kerja lagi 1 tahun lagi ekstra biar poinnya naik. Gitu.
Tapi kalau ngelihat begini mah berarti sebenarnya PR udah di tangan, cuma tinggal waktunya aja ya. Amin. Iya. Oh iya, saya mau nanya lebih lanjut nih sedikit nih mengenai proses untuk apply PR-nya itu ketika kalian apply Express Entry itu menggunakan agent atau apply sendiri? Jadi gini, semua itu bergantung pilihan ya. Betul. Kalau kami memilih untuk apply sendiri, karena apa? Karena lebih murah. Oh, iya. Ya, Karena lebih murah. Biaya untuk apply PR dengan lewat agensi itu, menurut kami dana tersebut bisa kami alokasikan untuk hal lain. Iya. Tapi ya itu tadi kalian harus research yang banyak, terus habis gitu. Karena nggak segampang itu juga apply. Jadi misalnya kayak satu case apa sih employment letter, itu kan nggak sembarangan employment letter bisa diupload gitu loh. Jadi ada harus formatnya ya, ada formatnya, harus ada job description-nya, harus ada salary, bla 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 gitu. Jadi kalian harus banyak research, dan kalau kalian misalnya miss satu dokumen, udah kayak ke pending atau di reject tak apa gitu. Tapi ya semoga nggak ada masalah deh. Itu kalian harus tes IELTS lagi nggak waktu itu tuh untuk yang apply? Oh iya. Tes IELTS. Tapi di sini ya, di Kanada kan ya dilakukannya ya tes IELTS. Kita tes IELTS berkali-kali. Oh, oke. Karena tapi akhirnya satisfied kan nilainya kan? Cukup? Enggak. Bukan berkali-kalinya gini. Jadi 2018 aku lulus kuliah. Aku kan kira udah bisa, karena aku udah punya pengalaman kerja di Indonesia. Pengalaman kerja di Indonesia, udah punya edukasi di sini. Kalau IELTS-nya bisa band 7, 7,8, aku bisa apply pada saat itu juga gitu loh. Tapi poinnya akan cukup tuh ya kalau segitu. Poinnya cukup, karena pada saat itu juga poinnya masih 430, 450 kan nggak setinggi sekarang gitu. Nah, itu pada saat itu aku mau coba, tapi akhirnya writingku 6,5, nggak bisa 7. Meskipun aku udah di sini 2 tahun. Jadi kalian nggak tahu sih, kalau kalian yang udah bisa bahasa Inggris ya mungkin bisa ya, tapi jangan menyepelekan IELTS, karena IELTS 7 itu juga challenging gitu loh. Betul. Nah, terus setelah setahun, akhirnya kita nyerah, ya udah deh kerja aja dulu. Habis gitu setelah setahun, tak coba IELTS lagi gitu. Terus akhirnya aku apply IELTS lagi, dan tetap aja writing-nya nyantol di writing. Terus habis gitu akhirnya ya udahlah. Udah nunggu 2 tahun aja, akhirnya dapat invitation lah setelah kerja 2 tahun. Oke. Iya, ini ada satu lagi nih terakhir nih ya, yang mungkin banyak di antara teman-teman tuh yang nanya tuh yang mengenai Educational Credential Assessment ya, SCA ya. Nah itu kalian waktu itu melakukan SCA-nya dari Indonesia atau udah di sini baru melakukan yang assessment-nya itu? Di sini. Jadi ya? Kita untuk yang bachelor degree di Indonesianya kan harus di-assess kan ya? Ya betul. Jadi ya udah, jadi kita sama sekali nggak ngerti masalah Express Entry sebelum 2018 itu sama sekali buta. Jadi 2018 kita research ECA itu apa. Jadi kita harus baca satu-satu gimana caranya, harus send transkrip dokumen dan lain sebagainya dari kampus kan gitu. Terus ya tapi udah. kampus yang di Indonesia support ya untuk membantu mengirimkan itu transkrip itu. Support membantu mengirimkan kita ini sih kalau di ITS. Di ITS itu kan mamaku dulu ngurus kayak legalisir, terus di stempel amplopnya harus disegel, betul. Terus habis gitu, nah di ITS itu dia kayak kantor pos yang di dalam ITS. Nah jadi bukan pihak kampusnya yang ngirim, tapi mamaku ke kantor pos, tapi darinya itu dituliskan dari ITS gitu loh, bukan dari orang tua. Jadi kalau udah from-nya ITS ya mereka udah berpikiran itu dari ITS. Oke. Gitu. Menarik. Iya. Oke, jadi thank you nih Ray sama Rina udah sharing ke kita ya. Jadi kalian kalau ada yang mau bertanya-tanya bisa tulis di komen di bawah ini ataupun juga mampir ke channelnya Ray, Mirsani Channel ya.
untuk kalau mau lihat lebih lanjut mengenai kalau mau pindah ke Kanada lewat jalur sekolah bersama dengan pasangannya, gitu ya. Dan terakhir nih mungkin Ray dan Rina boleh kasih ini nggak, motivasi, tips dan trik gitu ya secara singkat bagi teman-teman yang lagi mau berangkat ke sini lewat jalur kuliah. Karena kayaknya saat ini memang yang potensial memang jalur itu aja ya kayaknya, bener nggak? Sejauh ini iya. Sejauh ini ya. Atau kalau memang ada orang yang punya pengalaman kerja di perusahaan internasional bertahun-tahun, itu juga potensial sih. Betul. Cuman kalau orang-orang yang belum punya pengalaman atau setengah-setengah ya mau nggak mau studi permit gitu loh. Jadi buat para pemirsa atau penontonnya Indo di Toronto, jalan itu pasti ada, jalan itu pasti terbuka. Cuman yang harus saya tekankan adalah please do research. Riset itu yang paling penting. Kalian mau ke kota mana? Gini deh, tujuan awalnya harus tentukan dulu. Kalian niatnya ke Kanada itu apa? Itu satu. Karena kalau ditanya, banyak orang yang tanya ke aku, banyak orang yang DM ke aku. Aku selalu tanya pertanyaan awal, niatnya apa ke Kanada? Betul. Oh, saya cuman mau kerja. Jangan ke Kanada. Karena banyak negara-negara lain yang gajinya lebih tinggi, banyak negara-negara lain yang rate-nya lebih tinggi. Australia itu lebih tinggi dari Kanada. Betul. Aku nggak tahu kalau Timur Tengah mungkin bisa jadi lebih tinggi dari Kanada. Tapi banyak negara-negara lain di luar sana yang menawarkan gaji yang lebih. Itu niatnya dulu apa? Terus yang kedua, riset mau ke sini jalur apa? Itu jalur studi, jalur kerja, jalur studinya yang kayak gimana, jalur kerja riset caranya kayak gimana. Jangan pengen terus jalur kerja terus nanti ujung-ujungnya kena tipu. Banyak yang kena tipu. Soalnya udah banyak yang laporan ke kami, ke aku, ke Rina. Saya ditawarin kerja di sini, tapi ujung-ujungnya penipuan padahal sudah bayar 20 juta. Waduh. Banyak nggak cuma 2 orang, 3 orang, banyak. Betul, ya. betul. Jangan cuma tergiur oleh kerja di Kanada. Kalian harus rasional. Buat penontonnya Indo di Toronto, please do research, please be rational. Kesini lewat jalur apa, kerja kayak gimana, studi juga kayak gimana. Dan yang ketiga, riset ke kota mana tujuan kalian. Karena beda kota, beda provinsi, beda kebijakan. Betul. Itu sih untuk kalau spesifik ke Kanada. Tapi yang jelas, overall, nonetheless, masih banyak jalan untuk ke Kanada. Karena dari Menteri Imigrasinya pun sendiri di sini masih sangat welcome sekali untuk para imigran. I see. Betul. Oke, guys, thank you udah nonton video ini, dan juga thank you untuk Ray dan Rina udah menyediakan waktunya ya. Jadi stay tune terus di channel ini di Indo di Toronto, karena gue akan berusaha untuk mengajak narasumber yang terpercaya ya, contohnya seperti ini. Karena kalian seperti yang tadi dengar sendiri kan, banyak kasus penipuan, atau ada juga yang akhirnya jadi sekolah ke sini nggak dapat work permit, akhirnya pulang. Nah, lebih baik spend waktu 1 jam 2 jam tonton video-video seperti ini dan mendapatkan overview yang baik. Bener nggak? Betul. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Thank you. Bye-bye.